Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, Bapak Deddy Nurjana MPD. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Paulus Pangestu dengan PTK ID 700017764. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan hasil pengerjaan tugas mengenai perjalanan pendidikan nasional dari perspektif Ki Hajar Dewantara. Nah, baik, kita mulai saja untuk pembahasannya. Nah, jadi untuk tugasnya itu kita sebagai mahasiswa PPG ditugaskan untuk membuat argumentasi kritis, yaitu minimum 300 kata sampai maksimumnya 500 kata tentang gerakan transformasi Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Nah, di mana selain itu kita harus mencantumkan review dari sebuah jurnal ataupun referensi terkait argumentasi yang kita tulis. Kita harus berdasarkan referensi, data, dan fakta yang membimbing mahasiswa, sehingga ketika dosen memeriksa hasil kerja mahasiswa dapat melihat acuan referensi yang bisa jika. Baik, jadi untuk kita ketahui ya, bahwasanya di sini kita langsung saja pada pembahasan, yaitu mengenai perjalanan pendidikan nasional yang didasarkan atas perspektif pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, yang mana setelah saya mempelajari tulisan pidato Ki Hajar Dewantara dan menyimak video pendidikan zaman kolonial, kita ketahui bahwa untuk mendapatkan kesempatan belajar pada saat zaman tersebut sangatlah sulit, di mana pendidikan dan pengajaran saat itu hanya diperuntukkan bagi kaum mereka, terutama para pendeta Kristen. Nah, meskipun beberapa kaum dari kita dengan strata sosial tinggi ataupun kaum bangsawan, ya, bisa kita katakan seperti itu, diperbolehkan untuk bersekolah, namun bagi kaum pribumi yang strata sosialnya menengah ke bawah hampir tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar, terkecuali bagi pembantu-pembantu usaha mereka. Nah, mereka di sini digarisbawahi adalah pemerintahan Hindia Belanda. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, bangsa Indonesia terus memperjuangkan pendidikan demi mencapai kemerdekaannya, di mana bangsa kita mulai sadar bahwa perjuangan melalui peperangan yang dilakukan di berbagai daerah tidak bisa terus dilakukan untuk melawan bangsa kolonial. Nah, karena itu, bangsa Indonesia mengubah arah perjuangannya itu dengan mendirikan sekolah-sekolah pribumi untuk menciptakan kaum intelektual. Nah, perjuangan ini yang kita kenal dengan kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Nah, kemudian, pada waktu itu, beberapa bupati yang tersebar di daerah bangsa yang tersebar di Indonesia mendirikan sekolah-sekolah kabupaten. Namun, sekolah tersebut hanya ditujukan untuk mendidik calon-calon pegawai. Artinya, kesempatan belajar bagi bangsa Indonesia belum bersifat menyeluruh. Nah, setelah tahun 1866 baru didirikan sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas, dengan gurunya seorang dari God School, yang lainnya merupakan pembantu dari sekolah Bumi Putra. Nah, kemudian menginjak zaman kebangunan nasional, sekolah-sekolah tersebut berhasil menciptakan kaum-kaum intelektual, seperti Raden Ajeng Kartini ataupun Dr. Wahidin Sudirohusudoyo yang menciptakan sebuah organisasi pergerakan, yaitu Budi Utomo. Oke.
Kemudian, pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Di samping dasar-dasar keagamaan yang diajarkan, sekolah-sekolah Taman Siswa tersebut memasukkan dasar dan semangat revolusioner. Dengan demikian, gerakan pendidikan berlaku sejalan dengan gerakan politik, dan inilah yang menyebabkan lulusan sekolah tersebut ikut serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan, baik melalui gerakan revolusi atau melalui usaha pembangunan bangsa dan negara. Di mana pendidikan Ki Hajar Dewantara ini memiliki 3 semboyan yang kita ketahui saat ini, yaitu Ing Warso Sengtulado, Ing Madya Mangunkusumo, dan Tuturi Handayani, yang memiliki makna yaitu di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Semboyan tersebut menjadi salah satu dasar dalam perkembangan pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Kemudian di sini ada beberapa makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan untuk kemerdekaan. Jadi Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan harus menjadi sarana untuk mencapai kemerdekaan. Yang kedua adalah pendidikan yang rakyat. Nah, jadi menurutnya pendidikan harus menekankan kesempatan belajar bagi semua golongan masyarakat tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan sebagai pembentuk karakter, di mana Ki Hajar Dewantara pada saat itu menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tapi juga membentuk karakter bangsa yang baik. Nah, selanjutnya adalah pendidikan yang humanis. Jadi menurutnya pendidikan harus menempatkan manusia sebagai subjek utama pendidikan. Artinya manusia yang memanusiakan. Manusia yang memanusiakan manusia. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian pendidikan untuk keberagaman budaya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan seharusnya mencerminkan dan menghargai keberagaman masyarakat Indonesia dan tidak bersifat eksklusif, artinya terbatas ya. Jadi terbatas pada suatu golongan atau terbatas karena akses. Nah, terakhir adalah pendidikan yang menyeluruh. Jadi Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai usaha menyeluruh yang mencakup aspek fisik, mental, emosional, dan sosial. Serta pendidikan harus membantu perkembangan individu secara total. Nah, dari beberapa makna pendidikan tersebut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia, selamat, bahagia, serta berkontribusi positif dalam membangun bangsa. Nah, argumentasi ini yang saya buat yaitu diperkuat oleh jurnal yang berjudul Perkembangan dan Pelaksanaan Pendidikan Zaman Kolonial Belanda di Indonesia abad 19-20, yang menyatakan bahwa sekolah-sekolah yang didirikan sesudah 1850 bertujuan bukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, tapi untuk melatih beberapa orang yang akan dikerjakan di dinas pemerintahan Belanda. Artinya, tujuan pendidikan dan pengajaran pada saat itu hanya diarahkan kepada pendidikan pegawai, bukan membentuk sistem pendidikan nasional. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan pendidikan Indonesia yang dilihat dari perspektif Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.